Mabes Dan kita Polri, ketahui bahwa Nyoman putusan Tirtawan tun koordinasi itu dengan juga Kapolres menyatakan Buleleng. bahwa Buleleng terduga hendak berangkat ke satu Jakarta guna yaitu menindaklanjuti beberapa BPN kasus Buleleng penting. dan Aktivis anti korupsi tergugat Nyoman Tirtawan lain melakukan yaitu PMK koordinasi dengan Buleleng Kapolres Buleleng Ridwan Sutadi pada sudah Kamis, dinyatakan 29 November 2024, siang. penerbitan Dikatakan oleh Nyoman Tirtawan, ia juga menyampaikan laporannya ke pihak Polres Buleleng yang sudah lama tidak ditindaklanjuti. seluas Tapi harus 45 diingat kata hektar Tirtawan bahwa acuannya tetap sudah hasil PT dinyatakan WEN. cacat Dengan memenangkan yuridis masyarakat secara Batu Ampar prosedur adalah keputusan dan dengan melawan kekuatan hukum hukum. tetap yakni keputusan Pengadilan Nomor 9 Jadi Tahun kalau sudah 2010. tindakan melawan hukum itu adalah tindakan Dijelaskan lebih lanjut pidana. olehnya, bahwa putusan tun terhadap BPN dan Pemka Maka Buleleng sudah dinyatakan penerbitan SHPL secara yuridis dan hukum adalah perbuatan melawan hukum. jika Pak Kapolres Dan dalam ataupun penjelasannya dalam penyidik Sistem Informasi Manajemen Negara paham Syarat tentang untuk apa mencatatkan itu aset ada tindakan aturnya. melawan hukum, Kedua adalah asal itu sudah usul, disimpulkan di dalam notaris persidangan. mana dicatat itu, dan Tinggal ketiga ini di mana ada jual beli tanah meriset 45 hektar kembali dibeli tentang dengan nilai 0 rupiah. dugaan kuat 0 rupiah red. perbuatan melawan hukum, Dan disampaikan bahwa juga baik bahwa pada itu pertemuannya pejabat dengan Kapolres Buleleng BPN laporannya dan ditidurkan dan ingin kepala daerah dibangunkan. Buleleng sudah terbukti secara sah melakukan tindakan melawan hukum karena sudah putusan daripada Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak tergugat Perstek tidak hadir dalam persidangan, maka siapapun ya, wajib tunduk dengan putusan pengadilan. Namun mantan Kepala BPN tahun 2015, kalau tidak salah Pak Made Sudarme, menolak permohonan penerbitan sertifikat warga yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan alasan tanda kutip bahwa tanah dimaksud diklaim sebagai aset Pemka Buleleng. Pada waktu itu sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, syarat dan ketentuan untuk mencatatkan aset harus satu, memiliki dokumen. Sedangkan dokumen sertifikatnya kan dibuat tahun 2020. Berarti pada waktu itu belum punya dokumen, sudah mencatatkan sebagai aset. Dua, harus ada asal usul. Katanya membelinya dari siapa? Di notaris mana dicatatkan itu? Ketiga, harus ada nilai. Dan di dalam klaimnya disebutkan nilainya 0 rupiah. Di mana ada jual beli, apalagi tanah seluas 45 hektar dibeli dengan nilai 0 rupiah. Dari sini saja sudah nampak sekali perbuatan melawan hukumnya dengan ya keterangan fiktif ataupun keterangan palsu. Jadi sekali lagi saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolres, karena ini laporan saya betul-betul tanda kutip ditidurkan, saya ingin bangunkan dengan menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 saya pastikan akan ke Mabes Polri untuk minta petunjuk. Ya karena kita ketahui saya dulu dilaporkan oleh Putu Agus Suratjana dengan perantara pengacara Gede Indriye tanggal 26 Desember 2022 dengan melakukan viralisasi mengundang banyak media. Namun di dalam BAP pelapor Putu Agus Suratjana tahu peristiwa pencemaran nama baiknya setahun kemudian, yaitu 6 Januari 2023. Ini kan laporan ODGJ saja diproses sampai saya dibawa ke meja persidangan, meja hijau. Saya divonis 10 bulan penjara, namun syukur saya banding kasasi, saya kena masa percobaan. Itu artinya tidak mutlak itu adalah kesalahan saya, karena saya runut lagi. Saya hanya menyebut bahwa Bupati Putu Bagiade ya memberikan tanah kepada masyarakat, dan merampas tanah milik masyarakat. Karena posisinya sama-sama bupati. Jadi ini kalau ahli bahasa mengetahui, saya bukan menyebut personal, saya menyebut sebagai pejabat. Jadi tidak ada orang bisa dipidana manakala orang itu menyatakan fakta ataupun kebenaran. Sekian, terima kasih.
Sekitar jam 1 sore lah, saya ketemuan dengan Pak Kapolres di kantor Polres Buleleng. Isinya kita membicarakan tentang proses laporan saya yang sudah berulang tahun ya, belum ada progres. Namun tadi pada intinya Pak Kapolres setelah mendengarkan mungkin beberapa masukan ataupun data, Pak Kapolres menginginkan untuk segera mendapatkan opini dari ahli hukum untuk mengambil sebuah kesimpulan. Namun saya sudah menyatakan bahwa dasar daripada hakim peradilan tata usaha negara untuk mengambil sebuah keputusan memenangkan gugatan masyarakat Watu Ampar adalah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu pengadilan nomor 59, putusan pengadilan nomor 59 tahun 2010, yang mana sekitar beberapa warga, 6 warga lebih sudah memenangkan gugatan peradilan terhadap oknum tanda kutip yang mengklaim tanah di Batu Ampar, yaitu PT Coral Park. Dan keputusan pengadilan sudah memutuskan secara perstek karena PT Coral Park